Siapa sih yang nggak mau Vespa kesayangannya punya nilai yang tinggi? Semua orang pasti mau dong. Kalian penasaran nggak gimana sih caranya bikin Vespa kalian itu tetap bernilai tinggi? Nanti ketika kalian jual lagi, kalian akan dapat untung. Nah, kalau kalian penasaran, simak video ini sampai selesai. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Nah guys, kali ini saya mau bahas tentang 4 hal yang bisa bikin Vespa kalian itu harganya tetap tinggi, atau bikin Vespa kalian itu nilainya tetap tinggi. Baik itu ketika nanti kalian mau jual lagi, ataupun sekedar ya hanya sebagai koleksian tapi tetap punya value yang tinggi gitu teman-teman. Sekarang siapa sih yang nggak pengen Vespa kesayangannya itu punya value yang tinggi gitu loh. Tidak hanya di mata kita sendiri, tapi di mata orang lain juga. Orang yang tentunya bisa mengapresiasi Vespa klasik ya teman-teman gitu. Karena gini loh, Vespa klasik nih kadang nggak semua orang bisa mengapresiasi seninya gitu loh, atau nilainya. Jadi banyak yang beranggapan Vespa klasik ini adalah motor jadul yang murah gitu, tapi padahal banyak banget hal-hal yang bisa kalian lakukan ke Vespa kalian, apapun tipenya, untuk membuat dia tetap bernilai tinggi ya. Tapi catatan sekali lagi untuk orang yang mengerti dan mengapresiasi Vespa. Oke, hal yang pertama itu adalah kondisi yang terawat guys ya. Jadi semahal apapun Vespa kalian, sekinclong apapun catnya, tapi kalau tidak dirawat, ya, rawatan itu luar dalam ya, bodi iya, mesin iya, semuanya gitu loh. Itu dia tidak akan bisa punya nilai yang tinggi. Karena apa? Vespa tidak terawat, saya jamin nggak enak dipakainya. Gitu. Ketika Vespa itu nggak enak, dia akan orang males pakainya, termasuk kita pemiliknya juga males pakainya gitu. Jadi otomatis karena tidak enak pakainya, ya otomatis kita nggak bisa jadi motornya pun tidak memancarkan aura motor-motor yang sehat gitu loh. Gitu ya, teman-teman pasti ngerti lah motor mana yang sehat, mana motor yang enggak gitu loh. Nah, gitu, jadi kondisi yang terawat ya teman-teman gitu, terutama di bagian mesin ya. Mesin, kalau mesin Vespa ini enak, motor ini tuh enak dibawanya gitu guys. Jadi dengan kondisi Vespa yang terawat, hampir bisa dipastikan kalian itu sudah membuat Vespa kalian punya nilai yang lebih tinggi dibandingkan Vespa-Vespa yang dalam kondisi tidak terawat. Itu yang pertama guys. Yang kedua itu adalah surat-surat. Saya tidak pernah bisa nggak pernah bisa mengabaikan surat-surat. Dan tidak bisa dipungkiri, Vespa yang punya surat lengkap, pajaknya hidup, bahkan sampai ke fakturnya ya, fakturnya ada, dan yang lebih gila lagi kadang-kadang manual book masih ada, sampai ke toolkitnya masih ada ya, itu bisa diapresiasi gitu loh. Nah, untuk orang-orang yang bisa mengapresiasi hal-hal seperti itu, saya jamin akan membuat motor kalian bernilai tinggi di mata orang-orang yang bisa mengapresiasinya gitu. Jangankan orang yang mengapresiasi, orang awam pun pasti akan terkagum-kagum ngelihat Vespa umur puluhan tahun, faktur masih ada, buku servis, buku manual masih ada, toolkit masih ada, pajaknya hidup. Kalau pajak hidup ya surat-surat otomatis biasanya komplit ya. Gitu, orang pun akan terkagum-kagum, wah gila nih motor berarti kerawat banget gitu ya. Kerawat itu nggak hanya dari
mesin dan bodi aja gitu, bahkan sampai ke legalitasnya pun masih ada semua, masih komplit gitu, sampai ke faktur-faktur. Nah itu biasanya yang bikin Vespa kalian punya nilai yang lebih tinggi dibandingkan sama Vespa lainnya gitu guys. Ya, jadi buat teman-teman, sekali lagi saya ingetin, kalau kalian mau beli Vespa yang seperti ini, belilah yang bersurat ya, jangan beli Vespa bodong, kecuali kalau kalian mau ngambil Vespa yang tahun 50-an, itu kan mungkin emang jarang yang bersurat ya gitu, walaupun ada juga gitu, cuma mungkin ya harganya ya kita tahu sendirilah gitu. Tapi untuk Vespa-Vespa umum kayak begini ya, Sprint, Super, PX, seperti yang saya bilang di video saya yang sebelumnya, kondisi yang bersurat itu masih jauh lebih banyak guys. Ya, jadi keep your Vespa bersurat ya gitu. Nah, yang ketiga itu adalah aksesoris ya guys. Jadi aksesoris yang saya maksud di sini itu adalah aksesoris original. Contoh, saya kasih contoh headlamp ya, contoh headlamp ini masih bawaan Aprilia. Nah ya, Aprilia ini pasti punya value yang tinggi dibandingkan sama headlamp lokal gitu. Terus speedometer, walaupun ini bukan punya Sprint Bagol, tapi ini original ya, tapi dia pasti punya value yang lebih gitu. Terus nyangkut. Contoh lagi misalkan stop lamp ya teman-teman, stop lamp original Siam. Nah itu pasti punya value juga gitu. Terus mesin, kondisi mesin ya kan, part-part mesinnya original, bloknya, terus udah gitu apa namanya, cylinder headnya original. Nah itu juga pasti punya value yang lebih gitu. Terus apalagi ya, nih klakson misalnya gitu, itu juga pasti punya value yang lebih gitu karena originalitas itu. Nah selain itu part-part aftermarket yang mungkin menambah menambah daya tarik dari segi penampilan atau fungsi, kayak contohnya nih misalkan velg tubeless dan ban Maxxis, ban soft compound ini ya. Ini sebenarnya kan part aftermarket, tapi dia menambah fungsi gitu loh, membuat Vespa kita handlingnya lebih bagus dan lebih mudah karena dia bannya ban tubeless. Jadi kalau ketusuk kena paku ya, dia nggak langsung bocor gitu. Nah itu, jadi aksesoris yang seperti inilah itu juga bisa menambah value motor Vespa kalian gitu guys. Nah guys, untuk yang terakhir ini lebih ke kayak apa ya, ini untuk beberapa Vespa tertentu ya. Contoh, saya kasih contoh ini. Jadi yang keempatnya adalah rarity atau kelangkaan ya, kelangkaan dari motor tersebut. Contoh, saya kasih contoh Super, varian Super, dia punya Super 66 itu harganya biasanya lebih tinggi dibandingkan Super tipe lainnya. Terus Sprint Bagol misalnya, dia punya harga biasanya lebih tinggi daripada Sprint tipe lainnya gitu. Nah, atau misalkan PTS ya, small frame series. Terus jangan salah, PX pun ada, kayak contohnya PX series itu di Spartan atau XL 200 itu dia punya harga yang relatif lebih tinggi daripada varian lainnya. XL misalkan XL 150 dengan XL 200 biasanya harganya tinggian XL 200. Terus udah gitu dari PX series itu ada PX Sport. Nah itu juga punya harga yang lumayan tinggi. Atau nggak usah Vespa yang aneh-aneh gitu deh, main tahun aja eksklusif 2005 misalnya, itu biasanya harganya juga edan. Atau Excel gen terakhir 2006, nah itu tuh harganya minta ampun ya gitu. Jadi kadang-kadang nggak usah harus langka banget, tapi dari tahun ya, karena tahun juga langka juga ya. Tahun 2006 jarang banget tuh Excel tahun 2006 ya kan gitu. Itu udah akhir-akhir produksinya Vespa tuh gitu, makanya harganya juga tinggi, apalagi masih original paint
gitu. Nah, gitu. Jadi special case di terakhir ini itu karunia untuk sebagian Vespa Vespa yang tipe-tipe tertentu gitu loh, kayak yang tadi saya sebutin ya gitu. Itu kenapa dia punya nilai lebih ya, karena itu karunia yang tidak terduga sebenarnya, karena rarity-nya, kelangkaannya gitu. Nah, zaman dulu kan kalau barang langka itu karena nggak laku. Nah, karena nggak laku, tapi sekarang jadi barang-barang yang dicari orang gitu. Sekali lagi karena apa? Rarity atau kelangkaannya. Gitu guys ya. Jadi yang penting kalau buat saya, buat kalian semua itu pergunakanlah Vespa kalian sebagaimana mestinya. Jadikanlah Vespa ini adalah alat transportasi yang sewajarnya gitu ya. Maksud saya bikin Vespa kalian itu tetap punya value sebagai kendaraan gitu. Ya maksudnya jangan juga kita jadiin Vespa ini sebagai alat adu gengsi atau apapun gitu ya. Video ini tujuan saya bukan itu, bukan untuk adu gengsi, adu harga. Oh, Vespa gue sprint bagol nih lebih oke daripada sprint kotak lu misalkan. Enggak, bukan begitu. Tapi yang saya maksudkan di video ini adalah bikin Vespa kalian itu tetap punya nilai meskipun motor kalian sudah tidak lagi muda gitu guys. Oke? Ya, jadi paling segitu aja dulu videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan juga bisa jadi panduan kalian untuk merawat Vespa kalian supaya punya value yang tetap tinggi. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa juga di like kalau suka videonya, di komen kalau ada pertanyaan, atau bisa DM di Instagram wonderwheels_story. Dan see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.